Lama bertemu anggota DPRD, ratusan massa pengunjuk rasa mengamuk di ruang DPRD Sulawesi Tenggara. Puluhan kader Partai Nasdem membakar atribut partai di Pasar Kalibalang, Jakarta Timur. Hari ini Muhaimin Iskandar akan diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pengadaan software di Kemnaker yang terjadi pada 2012. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ajus Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana pemirsa, inilah Ajus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Ajus Pagi hari ini dari informasi dua kelompok massa bentrok di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara sejak Senin siang tadi. Ya, bahkan hingga malam kemarin bentrokan kembali terjadi di tengah Jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Dari video amatir terlihat bentrokan antara dua kelompok massa di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin sore. Terlihat juga beberapa orang dengan menggunakan kayu balok berusaha melukai lawannya. Warga sekitar yang berada di lokasi yang terdiri dari ibu-ibu terdengar berteriak histeris ketakutan saat bentrokan terjadi. Bahkan hingga Senin malam bentrokan antara dua kelompok massa ini kembali terjadi di tengah Jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab bentrokan antara dua kelompok massa ini. Kini kondisi kawasan Kapuk Muara masih mencekam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kecewa akibat lama temui oleh anggota DPRD, ratusan massa pengunjuk rasa mengamuk di ruang sidang DPRD Sulawesi Tenggara. Ya, massa mengaku kecewa terkait dugaan korupsi pertambangan PT Antam Konawe Utara. Unjuk rasa menuntut pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Kantor Syah Bandar Kelas 1 Molawe di kantor DPRD Sulawesi Tenggara Senin siang ricuh. Massa membanting meja dan kursi yang ada di ruang sidang sebagai bentuk kekecewaan terhadap anggota DPRD yang lamban menemui mereka. Beruntung petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung meredam amarah massa. Dalam aksinya, pengunjuk rasa yang terdiri dari 3 elemen, GPMI, LPPH, dan GMPT, menuntut agar Kepala Kantor Syah Bandar Kelas 1 Molawe, serta mantan Kepala Kantor yang sebelumnya untuk segera dipanggil dan diperiksa terkait dugaan korupsi pertambangan PT Antam Konawe Utara dan mengeluarkan izin berlayar atau SIB yang tidak sesuai prosedur. Bagaimana kemudian menindak tegas Syah Bandar Molawe yang dimana kami duga terlibat dalam pusaran korupsi UBPN PT Antam Kabupaten Konawe Utara yang dimana beberapa bulan yang lalu telah diterbitkan beberapa tersangka sehingga sampai hari ini Syah Bandar Molawe belum juga dipanggil maupun diperiksa. Kalau pemerintah benar-benar memiliki sikap yang tegas tentang jumlah orang yang dikeluarkan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka yang lebih tahu dan pertama ditanya adalah KUBP. Setelah ditemui oleh anggota DPRD Sulawesi Tenggara, ratusan massa pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar ketika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ya, penyelundupan narkoba sebanyak 22 kg sabu, 195 kg ganja kering, dan 18.985 butir ekstasi berhasil digegakkan polisi Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba sebanyak 22 kg sabu, 195 kg ganja, dan 18.985 butir ekstasi dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Barang bukti narkoba tersebut didapat dalam 8 kasus peredaran gelap narkoba.
Tidak hanya barang bukti narkoba pemirsa, polisi juga menangkap sebanyak 20 orang pelaku. Para pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Selatan dan akan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang ancaman hukuman mati. Ini rata-rata kita amankan atau kita dapat dikarenakan Lampung Selatan ini gerbang dari Sumatera yang melintasi di pelabuhan Bakauni, sehingga memang hampir seluruhnya kita dapatkan melalui kegiatan di lapangan, yaitu khususnya di wilayah Bakauni. Ya, pemirsa, polisi memeriksa 11 saksi atas kasus jatuhnya lift di sebuah resort yang menewaskan 5 orang. Ya, seluruh jenazah korban juga telah divisum untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi terus menyelidiki kasus jatuhnya lift di sebuah resort di Ubud, Bali. Hingga saat ini, polisi sudah memeriksa 11 saksi. Saksi yang diperiksa oleh polisi merupakan saksi pekerja dan juga teknisi yang memasang lift. Meski polisi telah melakukan visum terhadap jenazah seluruh korban, namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan atas kasus ini. Khususnya Satreskrim kami sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 11 saksi yang sudah diminta keterangan, termasuk teknisi atau orang yang menangani langsung atau memasang pada saat pemasangan di Ayu Teras itu. Sebelumnya, lift di sebuah hotel di kawasan Ubud, Gianyar, Bali tiba-tiba terjatuh. Kejadian bermula saat kelima korban hendak turun menggunakan lift, namun lift bermasalah dan terjun bebas sejauh ratusan meter hingga menyebabkan korban terpental dan meninggal dunia. Pemirsa, 3 terdakwa dugaan kasus mafia tambang emas ilegal di Desa Rata Totok 2, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tondano. Ya, sidang ditunda karena 2 hakim berhalangan hadir. Dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan di borgol, ketiga terdakwa dugaan kasus mafia tambang ilegal, Arni Kumolontang, Donald Pakuku, dan Siu Ho, digiring masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Tondano. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan dan terpaksa ditunda pada pekan depan karena 2 hakim berhalangan hadir. Jaksa penuntut umum mengatakan sidang dugaan kasus illegal mining ini akan dilanjutkan kembali pada tanggal 11 dan 12 September masih dengan agenda yang sama. Sidang pembacaan dakwaan, sidang perdana, namun kan kita ketahui sama-sama tadi kan majelis cuma 1 orang karena ada diklat beberapa anggota majelis sehingga ditunda kalau nggak salah tadi tanggal 11 September dan yang diagendakan seminggu 2 kali. Sementara itu, masyarakat kawasan Lingkar Tambang yang diwakili 15 kepala desa melakukan rapat pertemuan. Dalam pertemuan, mereka berharap agar pertambangan ilegal segera ditertibkan aparat penegak hukum. Ini memang sudah mungkin ya bisa saya katakan beratus-ratus tahun itu ada kegiatan penambangan di daerah itu. Mungkin setelah, dan ini mungkin terjadi juga setelah keluar dari Rata Totok. Jadi masyarakat itu kembali lagi melakukan penambangan secara normal. Diketahui kasus mafia tambang ilegal bermula pada tahun 2020 lalu. Ketiga tersangka ditangkap di Jakarta oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Kejagung Republik Indonesia, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pada 15 Agustus lalu. Dari Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi iNews melaporkan. Pemirsa, mangkir dari tugas selama 3 bulan, perangkat desa di Bengkulu Utara terancam dipecat. Pemecatan ini merupakan tindak lanjut setelah surat peringatan yang dilayangkan kepala desa diabaikan 4 oknum perangkat desa.
Inilah suasana pelayanan Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Bengkulu Utara, pemirsa. Sejumlah perangkat harus merangkap beban tugas 4 perangkat lainnya yang mangkir tugas kerja selama 3 bulan ini. Pemerintah desa berharap keempat perangkat desa kooperatif untuk kembali bekerja atau mengundurkan diri. Surat peringatan juga telah diberikan kepada pemerintah tingkat kecamatan. Meski telah mangkir selama 3 bulan, keempat oknum perangkat ini mengambil gajinya 3 bulan terakhir. Salah satu dari 4 perangkat bahkan tercatat sebagai penerima bantuan pangan non-tunai. Belum, karena belum ditransfer kan. Kalau bulan Juni, Juli itu udah ditransfer semua. Jadi makan gaji buta ya, kurang lebih seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Data yang masuk ke kami selaku ini dari bidang intelijen, dengan hal terkait itu maka kami akan mengkoordinasikan hal ini dengan Dinas PMD yang tadi saya sampaikan. Apakah benar seperti itu adanya di desa A misalnya, seperti itu. Oke. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, api melahap sebuah bangunan kafe di Bojonegoro, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas di dapur kafe. Kebakaran hebat melanda sebuah kafe yang berada di Desa Melaten, Bojonegoro, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan yang menjual bakso dan aneka macam sambal ini. Warga sekitar sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Mereka berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun amukan si jago merah sulit dikendalikan. 3 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari kompor gas di dapur kafe yang lupa dimatikan. Belum diketahui jumlah korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah rumah semi permanen di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Petugas menerjunkan 18 mobil untuk memadamkan api. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, api menghanguskan gudang penyimpanan cat dan juga tiner. Api dengan cepat membakar sejumlah bangunan rumah warga di bantaran rel kereta Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta, Senin sore. Banyaknya material bangunan semi permanen dan mudah terbakar membuat api membesar dengan cepat. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya namun tak membuahkan hasil. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi barang berharga. Api diketahui pertama kali muncul dari sebuah warung makan yang berada persis di sebelah apotek. Seketika api pun membesar dan menyambar ke bangunan lain di sekitarnya. Bangunan anak saya, kalau bangunan anak saya nggak bisa bawa apa-apa. Pak surat udah kebakar. Surat kebakar? Iya, enggak belum sih, untuk selamat bisa ke bawah Pak. Udah ke bawah? Udah, ke bawah semua. Sebenarnya ada berapa rumah yang ini? Enggak tahu nih Pak, saya belum tahu soalnya ya. Belum tahu? Belum tahu Pak. Kalau dugaan sementara sudah di mana Bu? Hah? Dugaan sementara? Karena ini apinya dia sudah di depan sih Pak. Nggak tahu nih, seleting listrik apa dari kompor saya nggak ngerti. Saya orang masak sih Pak. Oh berarti di situ ya samping apotek itu? Iya sebelahnya ada yang masak Pak. Sempitnya lokasi kebakaran membuat petugas kesulitan. Mereka memadamkan api dari badan rel. Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan 18 mobil kebakaran. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Kobaran api membakar sebuah gudang penyimpanan cat dan tiner yang terletak di Desa Kepatihan Menganti, Gresik, Jawa Timur. Banyaknya bahan-bahan mudah terbakar membuat api membesar dan melumat bangunan beserta isinya. Pemadaman dilakukan petugas dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api yang berada di dalam gudang. Pemadaman berlangsung selama 2 jam lamanya.
Kendala sampai saat ini masih air, Pak. Suplai air yang kita sangat susah. Selain di Gresik, kebakaran juga menghanguskan pabrik masker yang berada di Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Kebakaran terjadi disebabkan ledakan mesin kompresor yang berada di bagian lorong utara pabrik. Pemadaman dilakukan petugas dengan mengerahkan sejumlah mobil pemadam ke lokasi. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan hingga kini di sejumlah wilayah terus terjadi. Di Bojonegoro, Jawa Timur, Perhutani menetapkan status kebakaran hutan pada level siaga merah. Di Palangkaraya, kebakaran hutan meluas dan mendekati permukiman. Sepanjang musim kemarau, kebakaran melanda sekitar 100 hektar hutan dan lahan di Bojonegoro, Jawa Timur. Pada wilayah Parengan, Kesatuan Pemangku Hutan bahkan menetapkan status kebakaran hutan pada level siaga merah. Pembakaran hutan diduga akibat warga yang sengaja membakar lahan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin mendekati permukiman. Petugas beserta warga kesulitan memadamkan api karena sulit mendapatkan sumber air di lokasi kebakaran. Sementara api sudah membara, sudah mendekati rumah, dan juga sementara air belum ada, kering. Dilakukan dengan secara dari relawan, melaksanakan Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Peristiwa ini dipicu dari fenomena cuaca La Nina yang melanda Indonesia. Dari Bojonegoro dan Palangkaraya, Dedi Mahdi, Adesata, iNews melaporkan. Lukas NMB mengamuk dan banting mikrofon saat dicecar jaksa dalam dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.